Halo teman-teman Robloxers dan Toca Boca Lovers. Hari ini kita akan main di salah satu obi paling seru yang pernah aku coba. Kita bakal naik tangga super tinggi, terus lewat jembatan warna-warni, kayak pelangi sampai ke garis finish yang jauh banget di atas langit. Tapi, ini bukan sekadar lomba naik tangga biasa ya. Di tengah perjalanan nanti, aku bakal ceritain kisah keren dan inspiratif yang pasti bikin kalian semangat. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Siap, pegang erat-erat HP kamu. Kita mulai petualangan Toca Boca Obi sekarang juga. Yuk, gaskan! Inilah rute yang bakal kita lewati nanti teman-teman, penuh warna dan tantangan. Sebelum sampai ke garis finish yang ada di atas langit, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman. Biar aku semangat melewati semua rintangan yang ada. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian jadi orang sukses, dunia dan akhirat. Menjadi kebanggaan orang tua, dengan kesuksesan yang luar biasa. Amin. Itu garis finish yang jadi tujuan kita teman-teman. Tapi, perjalanan kita masih sangat panjang teman-teman. Untuk sampai finish, biar kalian gak bosan, aku ada cerita yang menarik. Seperti janjiku di awal tadi, akan menceritakan cerita yang menarik dan inspiratif. Pastinya bikin kamu tambah semangat. Oke, kita mulai ceritanya. Di sebuah hutan yang lebat dan sejuk hiduplah Kiko, seekor beruang kecil yang paling tidak bisa diam. Sementara beruang-beruang lain suka tidur panjang di sarang mereka saat musim dingin, Kiko justru tidak suka. Ia merasa bosan dan ingin tahu apa saja yang terjadi di luar sana. Suatu hari, Kiko melihat seekor tupai kecil sedang sibuk mengumpulkan biji-bijian. "Hei, tupai, kenapa kamu tidak tidur saja seperti yang lain?" tanya Kiko. Tupai itu tersenyum. "Aku harus menyiapkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti, Kiko. Kalau aku malas-malasan, nanti aku kelaparan." Kiko mengangguk mengerti. Ia lalu melanjutkan perjalanannya. Ia melihat seekor lebah sedang sibuk terbang dari satu bunga ke bunga lain. "Lebah, kamu tidak lelah?" tanya Kiko. Lebah itu mendengung pelan. "Aku harus mengumpulkan nektar untuk membuat madu. Kiko, madu ini nanti akan menghangatkan kami saat musim dingin tiba." Kiko kembali berpikir. Ia mulai merasa malu. Ia selalu mengira berdiam diri adalah hal yang paling enak. Tapi ternyata teman-temannya punya tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Mereka semua bekerja keras untuk masa depan mereka. Sejak saat itu, Kiko memutuskan untuk tidak lagi bermalas-malasan. Ia bertanya pada ibunya, "Ibu, apa yang bisa aku lakukan?" Ibunya tersenyum. "Kiko, kau bisa membantu ibu mencari buah beri di hutan. Itu akan menjadi bekal kita nanti." Dengan semangat, Kiko segera pergi ke hutan. Ia memanjat pohon, mencari semak-semak, dan mengumpulkan buah beri yang paling segar. Kiko tidak merasa lelah. Ia justru merasa senang karena ia punya tujuan. Ia tahu apa yang ia kerjakan itu penting. Saat musim dingin tiba, semua beruang kembali tidur panjang. Kiko juga ikut tidur, tapi ia tidur dengan hati yang bahagia. Ia tidak lagi merasa bosan, karena ia tahu ia sudah melakukan hal yang bermanfaat. Ia sudah bekerja keras, dan ia punya persediaan buah beri yang banyak. Nah, teman-teman, dari cerita Kiko, kita belajar bahwa tidak ada hasil yang datang begitu saja. Sama seperti tupai dan lebah yang bekerja keras, kita juga harus bersemangat untuk melakukan sesuatu. Baik itu belajar, membantu orang tua, atau melakukan hal-hal yang kalian sukai. Setiap usaha yang kita lakukan, pasti akan membuahkan hasil yang manis. Jadi, jangan malas. Ya, siapa yang mau jadi seperti Kiko yang rajin? Coba tulis di kolom komentar. Gimana teman-teman ceritanya? Bagus kan? Jika kamu suka sama cerita barusan, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Aku masih banyak cerita menarik lainnya. Nanti aku ceritain lagi ya. Tonton sampai selesai, dan jangan di-skip videonya biar nggak ketinggalan cerita serunya. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Kalian pernah nggak merasa iri dengan teman yang punya kelebihan tertentu? Nah, cerita ini tentang seekor kura-kura yang punya perasaan itu. Yuk, kita dengarkan. Di pinggir sebuah sungai yang jernih, hiduplah seekor kura-kura bernama Kopi. Kopi adalah kura-kura yang baik hati, tapi ia sering merasa sedih. Kenapa? Karena ia sangat iri dengan teman-temannya yang bisa terbang.
terutama Pipit, burung kecil yang selalu bernyanyi riang di langit. Setiap hari, Kopi melihat Pipit melayang di udara dengan bebas. Wah, enaknya jadi Pipit, gumam Kopi sambil menatap cangkangnya yang berat. Aku hanya bisa berjalan pelen-pelen di tanah. Aku juga ingin terbang. Suatu sore, Kopi mencoba ide gila. Ia memanjat sebuah bukit kecil dan berdiri di tepi tebing. Ia membentangkan tangannya libar-libar, lalu melompat. Tapi tentu saja, Kopi tidak terbang. Ia hanya terjatuh dengan suara gedebuk dan bergiling-giling ke bawah. Pipit yang melihatnya langsung menolong Kopi. Kopi, kenapa kamu melompat? Tanya Pipit dengan khawatir. Kopi tertunduk lesu. Aku ingin terbang sepertimu, Pipit. Pipit tersenyum. Pipit tersenyum. Kopi, kamu memang tidak bisa terbang, tapi kamu punya kelebihan lain. Coba lihat cangkangmu. Cangkang itu sangat kuat. Saat ada bahaya, kamu bisa bersembunyi di dalamnya. Itu adalah kekuatanmu. Kopi mendengarkan kata-kata Pipit. Ia memandangi cangkangnya yang keras dan kokoh. Selama ini ia hanya melihatnya sebagai beban. Tapi sekarang ia menyadari, cangkang ini adalah perlindungan terhebatnya. Sejak saat itu, Kopi berhenti merasa iri. Ia mulai bangga dengan dirinya sendiri. Kopi pun menemukan kebahagiaan baru. Ia membantu teman-teman lain yang kesulitan. Ia berenang dengan lincah di sungai. Dan ia bahkan menggunakan cangkangnya untuk membawa buah-buahan untuk teman-temannya yang kelaparan. Kopi adalah kura-kura yang bahagia, yang tahu bahwa menjadi diri sendiri adalah hal yang paling luar biasa. Nah, teman-teman, dari kisah Kopi, kita belajar satu hal penting. Setiap orang itu unik. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Daripada iri dengan orang lain, lebih baik kita mencari tahu kelebihan kita sendiri dan menggunakannya untuk hal yang baik. Setuju? Gimana ceritanya? Seru kan? Masih mau dengar cerita berikutnya? Kalau mau, klik subscribe dulu ya teman-teman, biar aku tambah semangat cerita lagi. Karena jalannya masih panjang, aku kasih bonus satu lagi cerita yang menarik untuk kamu. Dengerin ya, jangan di-skip. Cerita ini tentang seekor ulat yang sangat pemalu. Namanya Lulu. Cerita ini mengajarkan kita tentang bagaimana menerima diri sendiri dan menemukan keindahan di dalam diri kita. Yuk, kita mulai. Di sebuah taman yang penuh dengan bangga-bangga cantik, hiduplah Lulu, seekor ulat yang kecil dan pemalu. Lulu memiliki tubuh berwarna hijau polos, dengan beberapa garis kecil di punggungnya. Ia selalu bersembunyi di balik dondon, karena ia merasa dirinya paling jelek di antara teman-temannya. Lulu selalu memandangi teman-temannya yang lain. Ada kupu-kupu merah dengan sayap yang berkilau, ada kumbang kuning yang bersinar, dan ada capung biru yang gemerlap. Mereka semua begitu indah. Sedangkan Lulu hanya seekor ulat biasa. Andai saja aku punya sayap yang cantik, seperti kupu-kupu merah, gumam Lulu sedih. Suatu hari, kupu-kupu merah melihat Lulu yang sedang menyendiri. Lulu, kenapa kamu selalu bersembunyi? Tanya kupu-kupu merah lembut. Lulu menunduk. Aku malu. Aku tidak secantik kalian semua. Kupu-kupu merah tersenyum. Lulu, tahukah kamu, aku juga pernah sepertimu. Aku adalah seekor ulat sepertimu dulu. Aku juga pernah merasa jelek dan tidak berguna. Lulu sangat terkejut. Kenapa? Ya, jawab kupu-kupu merah. Tapi setelah itu aku mengubah diriku. Aku membuat kepompong yang hangat dan nyaman. Di dalamnya, aku menjadi diriku yang baru. Menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan kamu, Lulu, kamu juga akan menjadi seperti itu. Lulu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah tahu bahwa semua kupu-kupu cantik itu dulunya adalah ulat yang sederhana. Kata-kata kupu-kupu merah membuat hati Lulu menjadi hangat. Sejak saat itu, Lulu tidak lagi bersembunyi. Ia mulai makan dondon dengan lahap, bersiap-siap untuk perubahannya. Ia tahu, di dalam dirinya ada keindahan yang menunggu untuk keluar. Ia tidak lagi merasa malu, karena ia tahu, setiap orang punya prosesnya masing-masing untuk menjadi yang terbaik. Nah, teman-teman, kisah Lulu mengajarkan kita satu hal penting. Kita tidak boleh merasa jelek atau tidak berguna. Setiap orang itu spesial. Dan setiap orang punya keindahan di dalam dirinya masing-masing. Teruslah percaya pada diri sendiri ya. Gimana teman-teman ketiga cerita yang sudah aku ceritain tadi?
Kalian suka cerita nomor berapa? Pertama, kedua, atau nomor ketiga? Tulis di komentar ya. Jika kamu suka sama ketiga ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Nanti aku buatkan cerita yang lebih seru lagi. Oh ya, teman-teman kalian punya permintaan nggak? Mau request cerita apa? Tulis di komentar ya. Kalau kamu punya permintaan, nanti aku bacain satu-satu komentar kalian. Sebentar lagi kita sampai ke garis finish, teman-teman. Terima kasih ya sudah nemenin aku sampai sejauh ini. Kalian emang sahabatku terbaik. Oh iya, teman-teman, absen dong kalian dari kota mana aja? Tulis di komentar ya. Siapa tahu kita satu kota. Hihihi. Oke, teman-teman. Karena kita udah mau sampai, kita larinya kencengin ya, biar cepat sampai. Oke, guys. Akhirnya kita sudah sedikit lagi sampai, teman-teman. Setelah naik tangga di depan, kita sampai ke garis finish. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Perjalanan yang sungguh melelahkan. Penuh tantangan, tapi cukup seru ya teman-teman. Inilah garis finishnya teman-teman. Gimana? Bagus kan? Terima kasih ya teman-teman. Sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video menarik dari aku. Oke, teman-teman. Bye.